Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai etiket atau etiket gambar, di mana di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan atau membahas sedikit mengenai etiket gambar. Baiklah, mari lihat penjelasan etiket berikut ini. Etiket atau kepala gambar adalah suatu identitas yang menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap gambar. Di dalam etiket biasanya tercantum nama penggambar, nama pemeriksa gambar, nama instansi yang mengeluarkan rancangan gambar teknik tersebut, nomor gambar, kerja, tanggal, bulan, tahun pembuatan gambar, skala dari gambar kerja, ukuran dari kertas gambar, satuan ukur yang digunakan, lambang proyeksi yang digunakan, nama gambar, kebutuhan material beserta jenis material, jumlah dan ukurannya, serta berbagai data yang diperlukan sebagai pelengkap dalam gambar etiket gambar ini. Berikut adalah contoh jenis etiket atau kepala gambar yang sering kita jumpai, yang mana di sini memakai satuan milimeter. Di dalam etiket gambar ini terdapat komponen-komponen etiket dari skala, satuan ukuran, tanggal, digambar, kelas, diperiksa, macam etiket, keterangan, nomor, dan ukuran kertas dan lainnya, yang nantinya akan saya jelaskan pengertian dari komponen etiket ini. Nah, berikut ini adalah daftar komponen yang harus tersedia di dalam gambar, di dalam etiket gambar tadi. Komponen tersebut ada 12. Yang pertama itu ada nama instansi. Nama instansi ini biasanya berisi nama instansi atau lembaga yang mengeluarkan gambar. Bisa sekolah ataupun bisa kampus. Yang kedua ada simbol proyeksi. Simbol proyeksi ini berisi simbol yang dipakai dalam menggambar, memakai proyeksi. Bisa dimetrik, trigonal, ataupun isometrik, dan lain-lainnya. Jika skala, yaitu berisi skala yang dipakai dalam gambar. Skala ini juga berfungsi untuk menentukan besar kecilnya gambar. Dan yang keempat itu ada satuan, berisi satuan yang dipakai dalam gambar menggunakan satuan biasanya dalam milimeter atau dalam inci. Tanggal, yang kelima itu ada tanggal. Tanggal itu berisi tanggal, bulan, tahun pembuatan gambar. Dan yang keenam di gambar yaitu berisi nama drafter disertai dengan paraf sehingga jika ada pertanyaan dapat diketahui pembuat gambar itu siapa. Kemudian yang ketujuh itu dilihat sebelum gambar diperiksa oleh pemeriksa sebelumnya, perlu dicek kembali oleh seseorang yang bertugas melihat gambar tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi pada gambar tersebut telah lengkap. Dan juga yang kedelapan itu ada diperiksa, berisi nama pemeriksa yang bertugas memeriksa semua gambar, disertai dengan paraf yang menunjukkan bahwa pemeriksaan telah menganggap benar atau semua gambar itu benar atau betul dan tidak ada kesalahan. Yang kesembilan itu ada nama gambar. Biasanya nama gambar ini berisi nama atau judul gambar. Nah, ketika kita pengen menggambar, gambar tersebut harus mempunyai nama. Apakah gambar tersebut kita ingin memberikan nama proyeksi isometrik, dimetrik, trigonal, ataupun yang lain-lainnya. Dan yang ke-10 itu ada nomor gambar. Nomor gambar itu menunjukkan urutan dan nomor gambar tersebut. Seandainya kalian sudah menggambar menggunakan etiket ini yang ke-10, berarti nomor gambar itu adalah 10 atau bisa 11, 12, dan tergantung kalian jumlahnya sudah berapa kali menggambar. Dan yang ke-11 itu adalah ukuran kertas. Biasanya ukuran kertas itu menunjukkan kertas yang kita pakai. Bisa mulai kertas dari ukuran A4, A3, A2, A1 hingga A0. Tergantung kebutuhan gambar kita. Apakah jika skalanya makin besar, mungkin kertas juga harus disesuaikan. Yang ke-12 itu ada keterangan. Keterangan berisi informasi
jika ada keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam gambar. Nah, itu merupakan komponen-komponen dalam etiket gambar yang wajib harus ada. Ini berikutnya adalah contoh penggunaan etiket pada sebuah kertas. Bisa ditaruh di tengah atas ataupun bisa diletakkan di pojok kiri atas pada gambar atau pada kertas yang kita gunakan. Oke, sekian penjelasan mengenai etiket gambar ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Sekian video dari saya Keri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.